Drama Proliga terbongkar. Megawati bikin Nurlaili menangis, sekarang mereka satu tim. Fakta atau settingan taktik mematikan? Tidak ada yang menyangka. Tidak ada yang pernah membayangkan. Dua nama yang dulu dipisahkan oleh air mata, kini justru disatukan oleh ambisi juara. Proliga 2026 bukan sekadar liga voli biasa. Musim ini berubah menjadi panggung drama paling panas dalam sejarah voli putri Indonesia. Dan pusat dari semua drama itu hanya satu. Megawati Hangestri dan Nurlaili. Insiden yang tak pernah dilupakan. Semua bermula dari satu pertandingan panas di musim lalu. Pertandingan yang awalnya biasa saja, berubah menjadi malam paling menyakitkan bagi Nurlaili. Saat itu, Megawati berada di puncak performa. Spike-nya seperti petir menyambar. Blok lawan hancur. Libero terpaku. Dan setiap bola yang diarahkan ke Megawati, berakhir dengan poin mematikan. Namun siapa sangka, di balik sorak-sorai penonton, ada satu pemain yang hancur secara mental. Nurlaili. Beberapa kamera menangkap momen itu. Wajahnya tegang. Matanya berkaca-kaca. Dan di sela time out, ia menangis. Bukan karena kalah. Bukan karena cedera. Tapi karena tekanan mental dari dominasi Megawati. Bisikan panas di balik lapangan. Isu pun mulai beredar liar. Megawati terlalu dominan, bikin rekan lawan mental drop. Nurlaili nggak kuat hadapi aura Mega. Ada kata-kata keras di net. Bahkan beredar bisik-bisik panas bahwa Megawati sempat melontarkan kalimat menusuk saat duel di net. Kalau takut, minggir. Belum terkonfirmasi. Tapi cukup untuk memicu api konflik. Sejak malam itu, nama Megawati dan Nurlaili selalu disebut dalam satu napas konflik. Publik terbelah. Media sosial meledak. Tim pro Mega. Itu olahraga, mental lemah jangan main. Mega cuma profesional. Tim pro Nurlaili. Aura Mega terlalu intimidatif. Mental pressure itu nyata. Komentar-komentar brutal bermunculan. Nurlaili kalah sebelum bertanding. Mega bukan manusia, dia monster. Air mata Nurlaili bukti Mega terlalu kejam. Drama ini terus membesar. Hingga akhirnya Proliga memasuki musim baru. Keputusan yang mengguncang Proliga. Dan boom. Keputusan itu datang seperti petir di siang bolong. Megawati dan Nurlaili resmi satu tim. Publik terdiam. Netizen bingung. Komentator kehabisan kata-kata. Pertanyaan yang sama muncul di mana-mana. Ini damai atau perang dingin? Nurlaili siap satu lapangan dengan orang yang bikin dia menangis. Mega bakal melunak atau makin buas. Latihan pertama yang tegang. Latihan perdana mereka tidak seperti tim lain. Tidak ada canda. Tidak ada senyum berlebihan. Hanya tatapan dingin. Saksi mata mengatakan, Nurlaili lebih banyak diam. Mega fokus, minim bicara. Setiap drill terasa tegang. Namun di satu momen, Mega mendekati Nurlaili. Kamera menangkap Mega berkata pelan, "Sekarang kita satu tujuan." Nurlaili mengangguk. Tidak tersenyum. Tapi tidak menangis lagi. Rahasia yang baru terbongkar. Sumber internal, belum terkonfirmasi, membocorkan fakta mengejutkan. Tangisan Nurlaili di masa lalu bukan karena Mega menghina. Melainkan karena ia merasa tertinggal jauh secara level permainan. Nurlaili disebut berkata pada pelatih, "Aku merasa kecil di depan Mega." Kalimat itu menjadi titik balik. Bukan dendam. Bukan benci. Tapi rasa minder yang berubah jadi tekad. Transformasi Nurlaili. Sejak satu tim dengan Mega, Nurlaili berubah drastis. Gerakan lebih agresif. Terima bola lebih berani. Mental lebih solid. Bahkan beberapa pengamat menyebut, Nurlaili sekarang versi 2.0. Ironisnya, orang yang dulu membuatnya menangis, kini justru menjadi sumber kekuatannya. Megawati makin kejam. Alih-alih melunak, Megawati justru tampil makin brutal. Spike makin keras. Ekspresi makin dingin.
Selebrasi nyaris tanpa emosi. Namun bedanya sekarang, setiap poin Mega selalu diiringi teriakan semangat dari Nurlaily. Sesuatu yang dulu tak pernah terbayangkan. Strategi gila atau takdir? Beberapa analis mulai berani berspekulasi. Apakah drama masa lalu ini bagian dari strategi psikologis? Apakah tangisan Nurlaily justru ditempa untuk jadi senjata? Jika benar, maka tim ini bukan hanya kuat secara teknis, tapi mematikan secara mental. Pesan diam-diam dari Mega. Dalam satu sesi wawancara singkat, Megawati hanya berkata, "Voli bukan soal siapa paling lembut, tapi siapa paling siap." Kalimat sederhana, namun terasa seperti jawaban atas semua drama. Air mata jadi senjata juara. Proliga 2026 telah membuktikan satu hal. Air mata bisa menjadi awal kehancuran, atau awal kebangkitan. Nurlaily memilih bangkit. Megawati tetap buas. Dan kini, mereka satu tim. Musuh berubah jadi rekan. Tangisan berubah jadi teriakan juara. Drama sudah terbongkar. Dendam berubah ambisi. Proliga tak akan pernah sama lagi. Drama Proliga makin panas saat Megawati dan Nurlaily berubah jadi duo paling ditakuti. Laga pertama, tekanan luar biasa. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Laga resmi pertama Megawati dan Nurlaily sebagai satu tim. Tribun penuh. Kamera menyorot wajah mereka berulang kali. Komentator sampai lupa membahas taktik. Karena satu hal lebih menarik. Apakah Nurlaily masih trauma? Apakah Mega akan menekan seperti dulu? Saat lagu kebangsaan selesai, Nurlaily terlihat menarik napas panjang. Tangannya sedikit bergetar. Dan di momen itu, Megawati menepuk bahunya. Bukan diketahui banyak orang. Kamera TV nyaris tak menangkapnya. Sebuah isyarat kecil, namun cukup untuk mengubah segalanya. Spike pertama, mental lawan runtuh. Set pertama dimulai. Serve lawan diarahkan ke Nurlaily. Penonton menahan napas. Perfect receive. Bola langsung diumpan ke Megawati. Tanpa ragu, spike keras menyentuh lantai. Boom! Dan yang paling mengejutkan, Nurlaily berteriak paling keras. Bukan Mega. Bukan kapten tim. Ayo lagi. Sejak poin itu, mental lawan mulai goyah. Lawan sadar, ini bukan tim biasa. Beberapa pemain lawan tertangkap kamera saling berbisik. Mereka beda. Ini bukan Mega yang dulu. Nurlaily berubah.